sama-sama kembalikan niat kita ngaji karena Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah ridho, dan kita juga dapat keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya, memahaminya, dan juga kita hadiahkan untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi Biniyatil Madhkur wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillatiful khabir mujibi da'watil munzarin arhamid du'afa'i wal masakin wa subhanahu wa ta'ala al-hakimul qadir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkihi wa la nadhir wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyahu wa khaliluhu al-basyirun nadhir sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma dama fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita jumpa lagi di hari ini, hari Senin ya. Sekarang kita sudah mulai setiap Senin ya untuk kajian bersamanya. Yang hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-40 dari kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Hadis ke-40 ini silakan Ibu kalau masih pegang kitabnya dibuka. Kita masih ada 2 hadis lagi kurang lebih ya, nanti mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sebelum Ramadan ini ya, sebelum Ramadan, dan kita segera ganti kitab lagi. Nanti mudah-mudahan kita bahas sama-sama kembali, mengulang dan memperdalam kajian fikih kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. Ini kalau ibu-ibu hafal dari hadis yang pertama sampai hadis 40 luar biasa ya. Paling tidak nyangkutlah materi-materi singkatnya ya. Poin-poinnya kita masih ingat bahwa kita pernah belajar tentang beberapa hadis yang disampaikan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Nah, mudah-mudahan nanti sekalipun kita sudah selesai tuntas membacanya, jangan lupa untuk tetap dibaca-baca catatannya, atau kita ulangi lagi, kita mutolaah, karena ilmu itu memang harus begitu. Jadi harus kita baca lagi, namanya ngaji gitu ya, namanya ngaji. Jadi sekalipun kita udah selesai, jangan saya mau udah khatam Arba'in Nawawi, nggak gitu. Tapi tetap kita buka di rumah sembari kita baca-baca, kembali kita sampaikan juga kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka juga punya minat yang kuat untuk memperdalam daripada pemahaman agama ya, karena ilmu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengejar tentang ilmu agama. Karena kalau dasarnya ilmu agama kuat, insya Allah dalam beraktivitas, dalam berkehidupan selalu berlandaskan kepada agama. Tuhannya dia nggak akan tinggal, Allahnya dia akan tinggal, syariatnya selalu dia akan patuhi. Baik ibu sekalian, hadis ke-40 ini Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Hadis riwayat Bukhari, ini dalam kitab hadis Bukhari tercatat di nomor urut yang ke-6000 sekian ya, 6415, 6000-an nomor. Kita simak artinya.
an Abi Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Kata Ibnu Umar, beliau bercerita bahwa Rasulullah memegang bahunya beliau, memegang bahunya Ibnu Umar. Faqala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya, jadikanlah kamu hidup di dunia. Kun fid dunya, jadilah kamu hidup di dunia. Ka'annaka gharibun, seperti layaknya engkau orang asing. Gharib itu orang asing. Au abiru sabil, atau seperti apa ini? Pengembara ya. Seperti musafir, seperti pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsaita, jika masuk waktu sore, jika masuk waktu sore, fala tantazir sobah, maka jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta, dan jika masuk waktu pagi, fala tantaziril masa, maka janganlah engkau nunggu sore. Wa khudh min sihatika, dan raihlah dan ambillah atau manfaatkanlah, wa khudh min sihatika, dan ambillah waktu sehatmu, lima radika, sebelum sakitmu, wa min hayatika limautika, dan juga dan daripada hidupmu sebelum matimu. Nah, hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Kemudian ada juga redaksi yang lain itu. Pada saat kalimat faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil, itu ada juga redaksi yang berbunyi wa'dud nafsaka fil mauta. Anggaplah engkau sebagai orang mati. Jadi tidak hanya engkau menganggap bahwa hidup di dunia ini seperti pengembara atau orang asing, tapi juga anggap juga layaknya engkau itu seperti orang yang mati. Maksudnya pasti akan berjumpa kepada kematian. Nah, hadis yang senada juga ini ada redaksi yang lain juga. Itu yang igtanim khamsan qabla khamsin, itu ada apa? Dari hadis yang lain yang isinya juga setelah wa'dud nafsaka fil mauta wa idza asbahta nafsuka fala tuhaddithuha bil masa wa idza amsayta fala tuhaddithuha bis sabah wa khudh min sihatika li saqamika wa min syababika li haramika wa min faraghika li syughlika. Jadi yang apa namanya itu, raihlah 5 sebelum 5 gitu ya. Wa min ghinaka li faqrika wa min hayatika li wafatika fa innaka la tadri masmuka ghadan. Jadi artinya apabila soremu sudah menjumpaimu, maka jangan menunggu pagimu sudah menjumpaimu, maka jangan menunggu sore. Wa idza amsaita, ketika soremu sudah menjumpaimu, fala tuhadithu bis sabah, maka jangan menunggu daripada waktu pagi. Wa khudh min sihatika, dan ambillah atau manfaatkanlah kesehatanmu lisaqamika, sebelum sakitmu. Itu redaksi yang lain tuh. Wa min syababika li haramika, dan dari waktu mudamu sebelum masa tuamu. Wa min faraghika li syughlika, masa lengangmu, masa santaimu sebelum masa sibukmu. Wa min ginaka li faqrika, dan ketika engkau masih dalam keadaan harta atau kaya, li faqrika, sebelum engkau fakir. Wa min hayatika li wafatika, dan pada saat engkau masih hidup sebelum matimu. Nah, itu bunyinya begitu. Maka ada lagunya juga tuh ya, yang dibawa oleh siapa tuh? Kelompok Raihan ya. 5 sebelum 5. Nah, itu manfaatkanlah waktu 5 sebelum 5. Nah, rupanya ini ada hadis yang memang sangat menjelaskan tentang kesempatan kita di dunia jangan sampai disia-siakan. Nah, hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu itu sangatlah berharga. Waktu itu sangat berharga
Kemudian yang berikutnya adalah bahwa janganlah engkau terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Orang sering dibilangin, diingatin tentang dunia, tapi lupa lagi. Jadi sibuknya ini kadang-kadang mengejar dunia ini berlebihan, sampai dia lupa kepada akhiratnya. Nah ini kita pun demikian, kadang ingat kadang lupa. Kenapa dikatakan seperti gharibun, orang yang asing? Ya kalau orang asing kan tidak menganggap bahwa tempat yang dia datangi itu untuk selama-lamanya. Jadi kita tuh nggak terlalu tertarik dengan kondisi yang ada dalam kehidupan dunia, tetapi jangan jadikan dunia sebagai sesuatu yang yang tabu juga. Artinya jadikanlah dunia juga untuk mengejar akhiratmu. Hidup terhormat dalam kehidupan dunia, tapi jangan lupa kita juga harus meraih kemuliaan akhirat. Nah, istilahnya ini sangat menarik, gharibun aw abirun sabil, atau pengembara ay musafir. Kenapa pengembara? Karena kalau yang namanya pengembara pasti punya tempat tujuan. Nah, kalau dia tempat tujuannya adalah misalnya dari sini mau ke mana, ke negeri Saudi misalnya, pasti dia mampir ke satu tempat sampai belum kepada Saudi, dia nggak akan terus berhenti berjalan. Cuma tempat ngaso aja tuh, persinggahan. Tahu ya Bu ngaso ya? Istirahat. Iya, ngaso istirahat. Ngaso, udah lupa bahasa Indonesia yang baiknya istirahat. Ngaso istirahat itu, jadi dia hanya sebentar persinggahan. Nah pada saat dia ingin menjadi musafir menuju ke tempat tujuan, pasti harus ada bekal yang dia bawa. Harus ada bekal, persiapan yang harus dibawa oleh seseorang pada saat dia memposisikan diri sebagai seorang musafir. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Umar ini adalah supaya menjadikan dunia itu tidak menjadi tujuan, tapi dia hanya persinggahan. Bahkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa di dunia adalah kita tempat menuai, pada intinya nanti kita panennya di akhirat. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan bahwa dunia itu fana ya. Kemudian dunia itu mata ya. Dunia itu banyak cobaannya ya, memang itu. Kadang ada orang yang saking menjaga keikhlasannya, menjaga ibadahnya, pengen istiqomah, menjaga hatinya supaya terus ikhlas, tidak berprasangka, ikhlas dalam melakukan apapun. Kadang suka pengeluhnya ada yang sampai lelah, capek banget romannya, kita mulu yang ngalah. Ya emang kalau lagi ngumpulin amal ya capek, nanti istirahatnya pada saat yaumil akhir, menikmati kelelahan itu pada saat yaumil akhir. Maka ada kalimat motivasi itu, lelah menjadi lillah. Itu kalimat motivasi itu yang memberikan semacam satu refleksi kepada kita bahwa memang kalau orang ikhlas itu ya pasti akan ada rasa capek, tapi dia akan menemukan kebahagiaan nanti pada saat yaumil akhir. Gampang ngomong ustazah, ya emang gampang karena emang kita memberikan motivasi supaya saya juga termotivasi dengan kalimat-kalimat seperti itu, supaya kami pun yang selalu memberikan kajian-kajian juga termotivasi dengan kata-kata kami yang mengikuti bagaimana para ulama, kemudian hadis-hadis baginda, ayat-ayat Quran mengajarkan. Nah, kita saling mengingatkan karena yang namanya manusia pasti akan menghadapi keluh kesah, akan menghadapi kelelahan, akan menghadapi kepenatan. Nah, tetapi tujuannya adalah kepada Allah, maka rasa lelah itu akan terbayarkan nanti di yaumil akhir. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, ya wajar lelah karena memang ngumpulin amal, berlomba-lomba di dalam mengumpul amal pasti akan ada kelelahan. Nah, tapi itu terus dilatih supaya nanti konteks keikhlasannya ini kita nggak hilang gitu ya. Karena kalau orang yang ikhlas sudah sampai kepada taraf ikhlas, karena dia prosesnya pasti ada pembelajaran. Nggak mungkin orang hadir tiba-tiba bisa ikhlas, nah, pasti ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus dia lalui, semacam satu pengalaman-pengalaman kehidupan yang menjadikan seorang itu semakin mudah untuk bersikap ikhlas. Maka ketika sudah dia pandai dalam menghadapi kehidupan sesuai dengan syariat, ajaran baginda Nabi,
dan ikhlas juga kesabaran, maka dia akan dengan mudah menghadapi segala sesuatu, ya. Seperti dalam surah Al-Ankabut kan, kalau kita mengaku sudah beriman pasti akan dapat ujian, akan dapat cobaan. Itulah ya, kayak kita sekolah aja, kalau mau di kelas 1 aja nggak naik-naik ya nggak usah belajar, nggak usah ujian ya, bolos-bolos akhirnya di DO dikeluarin ya. Tapi kalau misalnya dia mampu menghadapi kehidupannya dalam masa sekolah, maka proses step by step itu akan mudah dia lalui. Artinya manusia itu pasti ada fase di mana dia terasa jenuh, maka kata Allah, kembalilah kepada ketika kita sudah merasa lelah di dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan kehidupan. Ya, kita diminta apa kemarin dalam hadis yang sebelumnya? Salat dan sabar ya. Ini hadis ini juga menurut Imam Ibnu Rajab, hadis tentang abirin sabil ini atau gharib ini terkait tentang supaya manusia itu nggak terlalu mengandalkan kehidupan dunia, berangan-angan terus. Orang kalau tergila-gila dengan kehidupan dunia itu bisa lupa sama akhirat. Terlalu tergila-gila dengan kehidupan dunia, kadang-kadang rasa kemanusiaan juga nggak akan muncul. Orang tergila-gila dengan kehidupan dunia, dia tidak akan paham apa itu akhirat. Nah, sementara akhirat itu, kata Sayyidina Ali, adalah sesuatu yang akan menjemput kita. Tapi kalau dunia itu adalah sesuatu yang akan meninggalkan kita. Nah, jadi kalau kita mencermati bagaimana kalimat bijak daripada Sayyidina Ali, maka tentunya kita akan menghampiri yang akhirat. Sayyidina Ali mengatakan bahwa dunia itu berjalan meninggalkanmu, tapi akhirat berjalan menjemputmu. Masing-masing dunia dan masing-masing akhirat ini punya pengikutnya. Maka kata Sayyidina Ali memberikan satu nasihat kepada kita, jadilah kita pengikut akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia begitu saja, tidak. Tetapi kumpulkanlah bekal buat menuju negeri akhirat selama-lamanya itu pada saat kita hidup di dunia. Supaya dunia kita dapat, akhirat juga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebelah-sebelah. Kadang-kadang orang merasa umurnya panjang gitu. Jadi ada rasa keenggangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah dinyatakan oleh para pakar juga kan, bahwa dunia itu sifatnya fana, sementara. Tapi kita suka lupa dengan kehidupan akhirat. Orang kalau udah urusannya dunia itu biasanya suka lupa daratan. Kan ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dalam kitab Nasayul Ibad itu dikatakan bahwa akan datang suatu masa di mana umatku, katanya, yuhibbu khamsah, cinta kepada hal yang 5, wa yansawnal khamsah, dan lupa kepada yang 5. Apa? Yang pertama itu adalah dia yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Dia demen banget sama dunia, cinta banget sama dunia, sampai nggak ada waktu buat sembahyang, nggak ada waktu buat sholat. Saking dia sibuknya, banyak pasien misalnya, ntar dulu aja tanggung ya. Dikasih jeda waktu kira-kira berapa jam untuk istirahat, udah 1 jam ya biasanya. Ya biasa jam kerja ya, jam 12 waktu zuhur sampai jam 1 misalnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak mampu memanfaatkan waktu, maka waktu sholat akan kelewat. Ya, waktu sholat akan kelewat karena dia merasa lelah sudah melayani banyak pasien dari pagi sampai menjelang istirahat. Padahal kalau dia mampu memanfaatkan waktu kan selama saat dari pagi sampai siang itu tidak misalnya tidak selamanya pasien itu ada, seumpama gitu. Ada waktu-waktu yang kosong. Ya dia pakailah pada saat dia bekerja pun hatinya terpaut dengan Allah, memohon kepada Allah atas kesembuhan si pasien misalnya kan, selain dibantu oleh keahlian atau profesionalitas seorang perawat ataupun dokter, maka pada saat dia bekerja pun itu sudah ada unsur ibadahnya, ada unsur ibadahnya. Tapi
Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu antara bekerja dengan ibadah, maka bekerja yang biasa itu tidak pernah diawali dengan ucapan bismillah, apalagi selesainya diakhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Atau pada saat dia mau memeriksa pasien atau melayani pasien, dalam hati dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah kesembuhan daripada pasien ini. Nah, itu kan ada unsur ibadah juga. Setiap kita mendoakan pasien, itu doa itu kembali juga kepada kita. Karena pahala kebaikan pasti akan mengalir kepada kita. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Orang yang cinta dunia dan dia lupa akan uqbah, maksudnya uqbah ini akhirat ya. Wa yansawna al-uqbah, dia lupa kepada kehidupan akhirat, bahwa dunia ini mestinya dia jadikan fasilitas untuk menuju kepada akhirat. Apa yang dilakukan di dunia mestinya dia jadikan modal, bekal untuk menuju kepada akhirat. Kalau seorang pebisnis seumpama, dia tidak akan semata-mata berbisnis. Kalau bisnis kan ingatnya cuma untung rugi doang kan. Biar kata ada orang janda misalnya, susah payah nggak punya duit ya, tapi dia perlu beras misalnya, belanjanya sama dia nih seorang pedagang. Tapi karena dia orientasinya bisnis, wah itu janda dibentak-bentak. Janda susah maksudnya. Kalau janda kaya kan juga banyak ya. Memang janda yang susah, yang udah kadang nenek-nenek udah kelihatan lah bagaimana karakter orang fakir miskin. Dan dia juga pasti tahu bahwa ini orang pasti nggak punya uang misalnya, karena kondisi rumah tangganya juga seperti itu, tidak mampu bekerja karena sudah uzur. Tidak sedikit pun dikasih keringanan dalam masalah membeli beras itu. Malah justru ibu jatuhnya nih ngutang ya, sampai kapan juga ntar saya tagih misalnya gitu. Padahal kalau dia memberikan keringanan sedikit, meringankan beban daripada orang fakir tadi, maka itu karena Allah niatnya, maka itu jatuhnya ibadah. Artinya seorang pebisnis pun harus punya kualitas ibadah yang bagus sebetulnya pada saat mengamalkan daripada hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak akan rugi. Menjadi perawat, menjadi dokter juga begitu. Jadi nggak semata-mata saya bekerja untuk rumah sakit, tapi dia juga beribadah kepada Allah dengan cara melayani pasien dengan lemah lembut ya. Sekalipun mungkin dalam hati gondoknya minta ampun ya. Ada pasien-pasien yang suka nakal misalnya. Bahkan sekarang zamannya misalnya gampang sekali diviralkan itu kan. Ada perawat yang galak misalnya langsung di videoin diem-diem, wah di-share. Nah, itu kan jadi masalah kan. Nah, ini artinya harus ada koordinasi yang baik antara pasien dengan perawat ya, dengan cara-cara yang kita santun, tidak akan membuat kita rugi. Tidak akan membuat kita rugi kecuali kalau sudah kelewat batas sampai melanggar istilahnya hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Nah, ini lain soal. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kita pikir ini bisa kita handle ya, kesabaran yang tinggi itu pasti dibutuhkan bagi seorang pejuang di jalan Allah, bagi seorang perawat yang niatnya memang ikhlas, tidak hanya sekedar bekerja membantu pasien, tapi juga niatnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, dia akan terus mengandalkan kehidupan dunia sementara dia tidak yakin akan kematian atau akan hari akhir. Padahal nasihat yang paling tokcer itu adalah tentang kematian. Maka ada juga tuh sebagian Nabi kita disuruh sering-sering ingat mati. Maksudnya ingat mati berarti kita harus ingat amal-amal kita ini udah cukup banyak belum sebagai bekal menuju akhirat. Dengan mengingat mati berarti kita disuruh mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa ke negeri akhirat. Pada dasarnya kan kita adalah anak keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa. Nah, awalnya kan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa kan keluarnya dari surga. Nah, jadi maksudnya daripada hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya pinginnya pulang kampung itu nanti di yaumil akhir adalah di negeri surga. Nah, negeri akhirat, couplingnya surga. Jangan sekali-sekali kita berharap bahwa pulangnya ke kampung neraka, naudzubillah ya. Apalagi sampai diucapin di media sosial, pokoknya saya mau udah ahli neraka aja dah. Gitu. Naudzubillah.
Padahal secara sejarahnya manusia itu adalah anak keturunan Adam, apalagi kaum muslimin dan muslimat, tujuan akhir daripada hidupnya adalah husnul khatimah, tidak lain mendapatkan kehidupan surga. Nah, ini kita saling mengingatkan, jangan sampai kita termasuk dari kategori yang pertama dalam hadis ini, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Nah, ini jadi hadis satu dengan yang lain ini saling keterkaitan. Jadi saya berusaha untuk menyatukan ataupun mengkorelasikan antara hadis ini dengan hadis yang lain yang memang saling menguatkan. Nah, apalagi yang menyebabkan datangnya nanti, kita lihat aja nih di dunia ya, orang udah banyak juga yang sibuk-sibuk nggak karuan. Ada seorang ibu yang waktunya rasanya kurang untuk ngurus kehidupan dunia, sampai dia lupa untuk mengkodok puasanya, ya, sampai dia lupa untuk mengkodok sholatnya, sampai bahkan dia lupa bahwa hari itu dia harus sudah bersih dari haidnya. Itu kan ada yang begitu, saking nggak sempet nih keramas untuk suci dari hadas besar haid karena harus buru-buru datang ke kantor gitu kan, jadi nggak sempet dia mandi besar. Nah, ini kan kelalaian akibat dia disibukkan secara tidak sadar, dia disibukkan oleh kehidupan dunia. Dia lebih takut terlambat datang ke kantor daripada dia melewatkan kewajiban dia untuk ibadah sholat. Nah, itu menggampangkan situasi waktu sholat juga ini keliru. Artinya sudah mulai tanda-tandanya dia ini tidak takut akan kehidupan akhirat, yang sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih susah daripada kehidupan dunia nantinya kalau tidak dipersiapkan sejak kita berada di dunia. Ya, waktu-waktu sholat kita sepelekan, ya. Kemudian hubungan kita dengan orang tua juga kita sepelekan. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua yang menelantarkan anaknya, ini kan juga lupa akan kehidupan akhirat. Karena tanggung jawab sebagai orang tua pasti akan dipertanyakan di yaumil akhir. Dan tanggung jawab pengabdian seorang anak juga pasti akan dipertanyakan di yaumil akhir. Orang kalau yang ingat kepada dunia, kepada akhirat, maka dia nggak akan main-main dalam kehidupan dunia. Jadi orang kalau ingat kehidupan akhiratnya, dia mau kembali kemana, maka dia tidak akan main-main dalam semasa hidupnya di dunia. Akan takut dia. Nah, kemudian yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Nah, ini yang juga sering mencintai rumah-rumahnya tapi lupa kuburannya. Kita baru punya rumah kontrakan ya, habis punya kontrakan pengen punya rumah ya. Allah kasih tuh karena kita kerjanya giat, karena kita sholatnya rajin ya, ibadahnya bagus. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah saya pengen punya rumah biar lebih nyaman, biar nggak bayar kontrakan mulu gitu kan, biar bisa nyaman bersama suami dan anak-anak. Dikasihlah oleh Allah rumahnya dihias, yang tadinya kamarnya 1 sekarang pengen minta kamarnya 2, yang tadinya kamarnya 2 pengen minta kamarnya 3, udah kamarnya 3 pengen punya kamar mandi yang bagus kayak di hotel misalnya gitu kan. Udah rumahnya bagus, wah ini kurang luas, dia tambah lagi ya, dia pakaiin lagi hordeng, tadinya hordengnya cuma biasa aja kayak begini misalnya, pengen yang rumbe-rumbe, dihias terus rumahnya kan gitu kan ya Bu ya. Ubinnya udah enak padahal adem tuh ubin zaman dulu, pengen diganti granit lagi tuh. Jadi banyak sekali keinginan-keinginan yang membuat kita menyita waktu. Menyita waktu bukan hanya menyita waktu, menyita tenaga, menyita ekonomi juga kan. Nah, punya duit banyak, tadinya niatnya mau pergi haji atau mau sedekah misalnya ke masjid yang sedang direnovasi di dekat rumah, tapi tiba-tiba dia kepengen habis ngeliat rumah temennya ya lebih bagus dari rumahnya, kayaknya renovasi rumah dulu dah, ntar sedekah mau belakangan, gitu. Jadi ada perubahan niat, ada perubahan semangat, ada perubahan ingatan. Ya iyalah, jadi lupa itu kan. Tadinya kalau dapat bonus dari rumah sakit atau gaji saya nih rapelannya keluar misalnya gitu, saya mau sedekah sama masjid misalnya yang sedang renovasi. Nah, ketika rapelannya itu keluar, dia lupa. Nah, rumah saya juga kayaknya udah merasa
sempit nih, padahal kemarin sih nggak masalah, lagi nggak punya duit. Lagi nggak punya duit nggak masalah, mau bagaimana rumahnya juga terserah deh, nggak punya duit mau renovasi. Nah giran terus dia itikat dalam hatinya, ada semacam satu niat ya, satu hamun ya, satu azam, ntar kalau dapat ini saya mau sedekah lah. Nah, kayaknya enak itu punya sedekah, nggak taunya dilupa terhadap sedekahnya. Nah itu terus dihias-hias rumahnya, yang tadinya lantai 1 pengen lantai 2, yang tadinya mobilnya baru merek apa gitu ya pengen ganti lagi. Nah, ini mobil saya kayaknya gerah banget nih, karena dia megang uang, ada godaan, ada cobaan ganti nah, jabatan udah naik gitu kan, masa mobilnya itu lagi gitu, apalagi temennya usil. Maaf ya Bu ya, ini biasa. Mbak, aku lagi kajian dulu ya, nanti aku telepon ya. Aku lagi kajian ya, nanti telepon. Oke ya, waalaikum. Ya, karena biasanya kalau ada yang naik jabatan tuh kan suka disindir-sindir sama temennya. Wah, tasyakuran dong, tasyakuran gitu kan ya. Udah, terus mobilnya yang lama, masa udah jadi direktur gak mobilnya gak ganti gitu kan. Sindiran-sindiran halus yang kadang-kadang kalau orang yang gampang tergoda ya udah jadi panas itu kan. Nah, pada akhirnya gantilah mobilnya. Itu kan kepingin dunia ya. Ada lagi orang yang karena saking cintanya dunia, mukanya sampai dirombak saking banyak duitnya itu. Ngerombak, orang-orang ngerombak rumah aja bingung, ini dia ngerombak muka gitu. Ngerombak muka gitu kan, yang tadinya hidungnya padahal udah cukup, jadi istilahnya proporsional lah dengan bentuk wajahnya gitu ya. Makanya Allah kasih agak sedikit mancung ke dalam gitu kan. Tapi tetap manis gitu kelihatannya ya gitu. Tapi dia nggak puas karena selalu dipanggil sama temennya apa pesek misalnya gitu. Dia agak tersinggung, lama-lama kok jadi nggak enak dipanggil pesek karena punya duit. Kalau nggak punya duit tuh bodo amat mau pesek melesek bodo amat. Jadi godaan juga itu kan, duit itu urusannya dunia kebanyakan ya. Nah, kalau dia mampu memposisikan uang itu sebagai jalannya menuju kepada akhirat yang indah nanti, maka dia tidak akan alihkan, dia tidak akan manfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, apakah dari segi ekonomi, penampilan dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kita lihat berapa banyak orang yang sudah menjadi semacam satu gaya hidup ya, style ya. Kita lihat orang kok kemarin kayaknya dia bentuk mukanya nggak begini, kok sekarang begini ya. Kita bilang tambah cantik, salah, karena itu bukan buatan Allah kan gitu. Seolah-olah kita merendahkan daripada ciptaan Allah yang sebelumnya kan. Kok lu sekarang cakep banget sih? Jadi seolah-olah kita menganggap yang kemarin ciptaan Allah itu nggak bagus gitu. Kan takutnya kita malah kufur juga. Ya itu mungkin juga disebabkan karena kesalahpahaman kita ketika memberikan pujian kepada orang yang sudah salah jalan. Ih, cakep banget tuh sekarang, sukses juga operasi plastik lu gitu. Nah, jadi kan secara nggak langsung kita tidak mengakui bahwa ciptaan yang Allah berikan kemarin itu nggak bagus. Yaitu kita buru-buru istighfar, karena pada saat kita memuji orang bisa jadi itu menjadi musibah buat dia, bisa jadi menjadi malah petaka. Pada akhirnya orang tersebut menjadi kufur dan tidak sadar pun kita sesungguhnya sudah mendukung pada kekufuran itu. Justru ya nggak usah lah terlalu kita puji, kita diemin aja, kita istighfar dulu, astagfirullah, nggak usah kita sebut lagi. Dan sampai apalagi kita bicarakan, kita gosipin, itu dia kagak takut ya azab Allah ya. Di sela-sela waktu senggang nunggu pasien, sibuk ngomongin orang yang oplas misalnya. Masya Allah itu orang ngomongnya astagfirullahaladzim itu orang ya, Masya Allah tuh orang yang berani banget ya. Aduh, sama aja kita lagi ngomongin kejelekan orang ya. Nah itu yuhibbunad daur, tidak hanya sekedar rumah, tapi gaya hidup yang selalu kita bangga-banggakan gitu kan. Ya ada aja kaum-kaum yang mungkin merasa ekonominya bagus, itu tidak sedikit yang malah justru menjadikan kelebihan yang mereka miliki dari segi ekonomi itu menjadi foya-foya ya, menjadi hura-hura ya. Padahal sudah berumah tangga tapi gaya hidupnya masih seperti anak-anak ABG ya. Yang
arisannya juga nggak kecil-kecil ya, 2 miliar arisan jago banget. Kalau ada duit 2 miliar Allah kasih kita bikin pesantren ya, kelar ya. Arisan 2 miliar mendingan bikin pesantren ya. Jadi deh tuh berapa gedung, berapa tingkat ya pesantren, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kabur. Tapi mudah-mudahan kita ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita bahwa gak usahlah kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Kita lupa akan kubur ya. Karena di dalam kubur itu yang nemenin gak ada kecuali amal-amal kita. Rumah kita bagus ya Allah, sampai orang juga masuknya itu harus berlapis-lapis pengamanannya. Misalnya ada satpam di pintu 1 ya. Ada satpam di pintu 2, 3 lapis misalnya. Berarti kan rumahnya sangat harus dijaga secara duniawi. Tapi dia lupa kuburnya. Apa yang sudah dipersiapkan untuk kuburnya, karena pahala-pahala kebaikan kita itu akan menemani, mengelilingi daripada kuburan kita. Yang kuburan kita tuh hanya segitu ukurannya, ya, nggak lebih dari berapa meter panjangnya? 2 meter, ya kan? Ya segitu doang gitu. Sementara di rumah kita tuh bermeter-meter, nggak kita bawa kan ya? Seukuran kasur 120 juga kegedean tuh ya, ya kan? Yang ukuran kasur sebelah untuk 1 orang. Nah, kalau kita bayangkan, itu kan pasti sempit banget, udah mah gelap. Maka yang memberikan terang kubur kita adalah pahala-pahala kebaikan kita. Pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala baca Qur'annya, pahala akhlaknya, Masya Allah. Semua ibadah yang betul-betul kita lakukan dengan ikhlas nanti akan menjadi cahaya di dalam kubur. Jadi maka ada doa Allah jadikanlah kuburnya sebagai rodoh min riyadil jannah. Karena orang beriman kuburannya itu biar kata sempit secara fisik lega rasanya. Dan orang beriman yang mutakin kepada Allah, dia malah justru menantikan perjumpaannya dengan Allah. Kan dia sedang transit nih di alam kubur, sedang menunggu nanti waktunya padang mahsyar dibuka di yaumil akhir. Maka transit di alam barzakh ini adalah tempat awal di mana orang itu akan menikmati apakah dia jatuhnya nanti ke akhirat, di akhirat itu ke neraka atau ke surga. Sejak dia dibawa oleh kerandak pun, itu yang beriman sudah tersenyum. Tapi kalau orang yang kebanyakan maksiatnya, dia akan berteriak-teriak di dalam keranda itu. Bahkan mengandai-andai, andai saja umurnya panjang dan lain sebagainya, dia akan kembali kepada Allah, dia akan gini, ya sudah terlambat. Karena sudah masuk ke liang lahat, karena nyawanya sudah dicabut. Nah, maka sebelum nyawa dicabut, segeralah kita mengingat sudah berapa banyak atau sudahkah kita siap betul untuk menghadapi alam barzakh. Jadi orang yang beriman itu akan mengatakan kepada Allah dan kepada para malaikat, ya Allah, kapan aku akan berjumpa di yaumil akhir, segerakanlah. Tapi kalau orang yang banyak maksiatnya, di dalam kubur pun dia penuh dengan siksaan, boro-boro amalnya nemenin karena gak cukup untuk menemani dia, maka dia akan berteriak, jangan dulu, karena kesananya dia akan lebih pedih pembalasannya. Ini bukan nakut-nakutin, ini mah banyak dalam riwayat ini. Jadi kadang-kadang ada juga, udahlah gak usah ngomongin surga dan neraka. Lah emang kenapa? Kan memang itu peringatan, dan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam syariat, ada dalam ajaran baginda Nabi. Kalau orang udah kesel dengan urusan neraka sama surga, itu tanda tanya itu. Kenapa? Ya justru kita kepingin tahu, bagaimana sih gambaran neraka, bagaimana sih gambaran surga, yang nantinya pengetahuan itu akan memberikan motivasi kepada kita bahwa memang itulah yang Allah janjikan kepada hambanya yang beriman, dan Allah janjikan kepada hambanya yang kufur, yang kafir. Udah disiap surga neraka mah, tinggal kita masuk ke mana ini gitu. Pintu teater 1 itu sudah disiapkan tuh. Pintu surga Firdaus, pintu surga Raihan. Masya Allah. Nah itu mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di surga. Makanya istiqomah aja di ta'lim, biar kata ada berapa orang juga ya. Nah kita berdoa aja, karena mungkin kesibukan yang lain, yang mudah-mudahan juga punya waktu yang sama nanti pada saatnya kita senantiasa berlomba-lomba di dalam mengumpulkan amal soleh atau amal kebajikan.
Nah, nasihat yang berikutnya, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Demen banget sama hartanya. Nah, orang yang pelit tuh, masya Allah, saking cinta sama hartanya sampai dia susah untuk bersedekah, nggak redo dia bersedekah. Itu orang yang pelit itu. Temennya dia punya roti 2, temennya belum sempat sarapan. Padahal dalam hadis ada disebutkan dia termasuk kategori orang yang tidak mengamalkan daripada ilmunya dan beriman kalau melihat tetangganya lapar sementara dia punya makanan gitu. Misalnya saya bawa roti 2, Kak Vera duduk di sebelah saya. Vera udah sarapan? Belum. Saya makan aja tuh, nawar-nawarin tuh. Diem aja. Kata Vera, Masya Allah, tadi nanya, kirain mau dibagi. Nah, itu saking dia nggak punya rasa kemanusiaannya, jadinya pelit kan gitu. Nah, ini termasuk kategori orang yang punya harta, ya, memiliki sesuatu tapi tidak mau berbagi. Itu ingat bahwa di yaumil hisab itu akan ada perhitungan. Itu mah yang kecil ya. Bagaimana yang besar, orang yang punya banyak harta tapi dia lupa untuk bersedekah, dia enggan untuk berwakaf, dia enggan untuk membantu orang lain. Harta yang kita miliki ini akan jadi saksi di yaumil akhir. Dan banyak juga diceritakan bahwa salah satu yang menyebabkan orang itu lama dihisab adalah harta. Jadi orang yang kaya itu, saudagar-saudagar kaya, konglomerat ya, itu paling lama dihisabnya. Karena dari mana harta itu didapat, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu dibelanjakan. Maka nggak apa-apa kita minta doa sama Allah, ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwak. Doanya begitu ya, tapi ya Allah, berikanlah aku limpahan rizki yang berkah, yang halal. Nah, ketika Allah sudah berikan kemampuan dengan rizki yang berlimpah, jangan lupa sedekahin aja tuh semuanya. Omsetnya misalnya sebulan ada 2 miliar, ya 1,9 miliar sedekahin. Itu nggak lama tuh ntar dihisapnya. Nyarinya susah ya, Allah kasih berkahnya. Pas ketika dia membelanjakan, diinfakin semua, sedekahin. Nah, itu Masya Allah, udah jaminan udah surga. Lah capek ustazah ya, dari dunia kita udah ini masa dikasih orang semua. Ya secara logika aja hitung-hitungannya, karena nanti pasti orang yang banyak sedekahnya itu timbangan amalnya pun berat. Catatannya ikhlas ya, catatannya ikhlas ya. Nggak usah di list siapa yang udah kita kasih ya. Ya, kayak kondangan katanya kan ada tradisi kondangan katanya jadi utang itu kan ya, misalnya saya hajatan ya, jadi yang datang itu yang ada amplopnya saya catat tuh, misalnya Kak Vera bawa berapa duit, ini berapa duit ya, ntar kembaliin lagi. Nah itu nggak begitu sebetulnya ya. Jadi nggak dicatat pun sebetulnya nggak masalah. Kita pun yang kondangan, jadi sekarang tradisinya begitu, kita catat atas nama Vera ya, jadi ketahuan tuh, oh Vera ngasihnya segini, jadi begitu. Tapi kalau kita nggak catat, karena nggak kondangan, dia datang doang. Jadi ada suzon lagi ya. Nah, sebetulnya tradisi yang kayak gini itu sebetulnya jangan dikhawatirkan dan jangan dilanjutkan ya. Kalau kita kondangan ya datang aja sebetulnya. Amplop itu kan menunjukkan keikhlasan kita dan keikhlasan yang punya hajat. Ya, tujuannya hajatan ngapain? Mau balikin kondangan atau apa kan gitu. Nah, padahal silaturahmi yang pertama kan mendapatkan keberkahan dan doa dari sanak keluarga dan kerabat. Nah, ini nuansa yang ini nih, ruh yang ininya udah mulai hilang, mulai redup ya, karena kita berorientasi kepada wah kalau hajatan kan lumayan nih, balik modal juga nih kan gitu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Padahal substansi daripada kita mengadakan walimah itu apa? Tasyakur ya. Kalau tasyakur berarti kan kita bergembira atas rezeki yang Allah limpahkan, maka kita hendaknya berbagi kalau memang kita punya rezeki lebih, rezeki yang patut untuk kita bagikan. Yang kedua apa? Silaturahim. Udah lama nggak ketemu sama saudara yang jauh, yang hubungan persaudaraannya memang agak jauh, udah gitu rumahnya jauh, atau yang dekat rumahnya jauh. Nah, kita undang dia datang, kan jadi silaturahim, kuat kembali, kumpul kembali, itu kan sebetulnya. Yang ketiga adalah syiar. Kita menyatakan bahwa anak kita ini sudah menikah ya. Jadi memberikan informasi kepada orang-orang sekitar kita bahwa anak kita sudah menikah. Jadi
itu sebetulnya substansi daripada walimah ya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ya. Jangan ada unsur ria. Kalau misalnya nggak gede hajatan saya, nggak dianggap sama orang misalnya gitu. Karena sudah kebiasaannya hajatan itu mengeluarkan biaya yang banyak. Sampai kadang secara unlogik juga mereka lakukan. Nyari utang sana sini misalnya. Untuk kalau memang ada balikannya sih nggak masalah ya. Maksudnya dia menghutang kemana, apa ke kantornya atau kemana karena ada sistem begitu. Itu kalau dia bisa cicil dengan uang gajinya masih mending. Ya kalau nggak ada pondasinya buat nyicil gimana? Jadinya dia kelibat utang ya. Hati-hati kita mengadakan hajatan juga jangan sampai keluar daripada unsur syariat. Jadi orang yang punya harta ini juga akan dihisab oleh Allah. Jangan sampai kita ketika Allah berikan anugerah rezeki yang berlimpah, maka ingatlah perhitungannya nanti di yaumil akhir, dari mana rizki itu, dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Kemudian yuhibbunal ayal wa yansaunal aur ya. Demen saking mencintai keluarga terlalu berlebihan. Sampai jadi seorang suami saking mencintai istrinya berlebihan gitu kan. Sampai dia lupa bahwa nanti di yaumil akhir dia pun akan berjumpa dengan bidadari surga. Nah, saking kita cinta sama suami, ya, sampai kita lupa kepada syariat. Ya. Suami salah kita diemin, suami nggak sholat kita diemin. Nah itu udah keliru itu. Lebih takut suami marah daripada takut siksaan akhirat. Lebih takut suami pergi dari kita daripada kita melanggar syariat. Nah, itu. Suami berselingkuh seumpama. Ini nggak apa-apa, contohnya suami, orang kita kajian perempuan ya. adil ya, jangan tersinggung suami. Ini karena kalau kebanyakan nonton film layangan putus gitu. Jadi terimbas semua kekajian juga ngomongin layangan putus aja. Kenapa harus layangan putus ya? Layangan jejak aja, nggak usah layangan putus ya. Nah itu. Tahu suami sudah berselingkuh dan tidak menikah, nah, kita diemin, takut dimarahin yang pertama, takut dua, takut kehilangan suami, takut suami meninggalkan kita. Padahal suami melakukan perzinahan, iya kan? Disuruh menikah. Bu Eko kalau yang kayak gini sensitif Bu Eko. Nah, misalnya begitu. Nah, suami nggak sholat, ya, nggak mau puasa, kita diem aja. Ya, bukan 1-2 orang, bahkan kita sering menyaksikan pada bulan puasa Ramadan itu. Kalau suaminya menemani istrinya ke pasar, istrinya pakai jilbab, suaminya kagak puasa, makan bakso. Kalau perempuan kan mungkin bisa dibilang dia sedang halangan ya, atau sedang udzur syar'i, maka tidak diwajibkan dia melakukan ibadah puasa. Tapi kalau laki-laki, nah, itu kan jadi tanda tanya. Malah diajak sama istrinya makan bakso. Ayo mas kita makan bakso. Lah itu suami ayo aja. Karena dia nungguin istrinya lama di pasar ya. Nah ini banyak kejadian kayak begini. Bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan luar sana yang juga curhat. Bagaimana caranya untuk mengingatkan suami agar ibadahnya juga rajin, agar kita sholat, beliau mau sholat juga. Ya itu yang ada ketika mengingatkan malah kita jadi berantem ribut. Jangan mentang-mentang udah ngaji katanya jadi sama suami katanya songong. Nah, sebetulnya bukan songong, tapi karena lakinya diajak, suaminya diajak untuk sholat, mereka marah, malah alibi lah, jadinya ribut. Nah ini satu peristiwa yang kadang-kadang menjadi dilema juga buat kaum perempuan. Nah, kita mengingatkan di sini, duhai para suami-suami yang muslim ya, yang memang memiliki istri-istri yang solehah di luar sana, yang memang juga sering membangunkan, mengajak jamaah suaminya untuk sholat ibadah di rumah, seumpama kalau memang tidak pergi ke masjid, maka ya ikutilah panggilan itu ya, karena tidak lain adalah istrimu, para istri-istrimu itu kepingin ke surganya bareng-bareng ya. Nah, ingin rumah itu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan ibadah dan pengabdian kepada Allah, di lain daripada kesibukan-kesibukan dunia
yang juga senantiasa dilakukan. Maka jangan lupa, sibukkanlah hati kita juga untuk selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suka salah kaprah kita mencintai pasangan. Saking cintanya kepada pasangan, jadi kita lupa syariat. Saking cintanya kita kepada pasangan, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, kita tidak saling mengingatkan. Hati-hati, hati-hati, karena menikah tujuannya apa lagi kalau bukan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian yuhibbuna nafs wa yansawna, mencintai dirinya sendiri sampai lupa kepada Allah. Ya, itu kita namanya zolim kepada diri kita sendiri. Memperbaiki diri secara penampilan tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa misalnya. Nah, itu namanya kita zolim kepada diri kita, juga kepada Allah sesungguhnya, bukan mencintai diri ya. Hati-hati ya. Nah, yang kayak begini adalah orang yang sesungguhnya kata dalam hadis ini, hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Aku jauh dari dia dan dia jauh dari aku. Kalau kita ingat ya sama diri kita tapi lupa sama Allah. Sebagai seorang muslimah kita punya kewajiban apa? Ya. Misalnya karena kita menjadi seorang istri, maka salah satu kewajiban kita adalah taat kepada suami. Kemudian yang kedua, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain dalam mengurus rumah tangga, ya kan? Ada kita punya kewajiban, misalnya ketika kita sudah punya anak, maka salah satu kewajiban kita bersama suami adalah mendidik anak menjadi para generasi yang soleh dan solehah. Tapi karena zaman sekarang sudah tambah sibuk ya, tambah padat pikiran-pikirannya, pekerjaan-pekerjaan daripada manusia itu, sehingga ketika dia melahirkan anak, kadang-kadang seolah-olah dia lepas daripada tanggung jawab untuk mendidik anak. Karena sekarang sudah ada boarding school, sudah ada pesantren, sudah ada sekolah internasional dan lain sebagainya. Terus ada apa sih kalau yang anak-anak itu kindergarten ya kan? Ya, kayak begitu ya. Kemudian playgroup ya. Kemudian tempat penitipan anak. Nah, itu menggampangkan. Memang itu adalah fasilitas-fasilitas yang bisa membantu. Tetapi semestinya kita sebagai orang tua tidak sepenuhnya menyerahkan semua itu kepada pihak ketiga. Padahal tanggung jawab itu ada di kita. Karena kewajiban-kewajiban di dalam memberikan pelajaran-pelajaran agama, pengetahuan agama kepada anak itu adalah yang sangat utama. Yang sangat utama. Artinya boleh kita mengambil pendamping, artinya yang bisa membantu daripada pekerjaan kita, tetapi jangan sampai lupa kita substansi di dalam mengurus anak-anak kita secara langsung. Ketika ada waktu yang luang, maka sediakan waktu itu untuk kita bisa sama-sama memperkenalkan siapa Allah dalam kehidupan kita, siapa Rasulullah dalam kehidupan kita, dan bagaimana ajaran-ajaran Islam untuk tingkat anak-anak itu kita berikan. Apalagi sampai kepada cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu sebetulnya harus ada dalam tanggung jawab kita. Terutama ketika bacaan Al-Fatihah itu kita ajarkan kepada anak-anak, huruf-huruf hijaiyah itu kita perkenalkan kepada anak-anak. Agar ikatan batiniah kita di antara anak atas dasar syariat Islam ini betul-betul terjaga ya. Kan ada tuh ya kita nggak usah bicarakan, tapi memang ada di antara sekian banyak orang yang sampai lalai terhadap pendidikan agama buat anak-anak. Padahal pendidikan yang paling manfaat adalah pengetahuan agama. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang lalai di dalam menjaga dan merawat anak-anak kita ya. Karena kan selalu doa kita, ya Allah jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh dan solehah gitu. Ya Allah, Engkau titipkan putra-putri kami kepada yang sebagai hamba-Mu yang Kau titipkan kepada kami misalnya. Jangan lupa bahwa anak-anak kita juga titipan Allah yang pada saatnya nanti pasti akan diambil lagi oleh Allah. Tapi tanggung jawab pada saat kita dititipkan amanah itu sudah apa saja, apakah kita amanah atau enggak, nah itu kan akan dipertanyakan. Usia-usianya kan dari mulai kecil sampai 5 tahun itu kan disebut masa dimana dia harus betul mengenal orang tuanya, golden age, dan juga kuat dalam penanaman agama. Itu masa yang sangat bagus itu di usia kecil itu, kalau kita sudah mulai kenalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka ya. Nah, ini menjadi
luas kan pembahasan tentang hadis yang ke-40, karena dunia itu memang banyak hiruk pikuknya, banyak warak-wiriknya, banyak permasalahannya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allahul musta'an, Allah Maha menolong terhadap segala permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Orang yang ingat kepada akhirat, dia akan memendekkan daripada angan-angannya. Dia akan memendekkan daripada cita-cita keduniawiannya. Tapi justru dia akan segera mengejar daripada mengumpulkan amal-amalan kehidupan menuju kepada akhirat. Sebetulnya untuk mencapai atau mendapatkan pahala kebaikan atau ibadah itu bersaing dengan mengejar perbuatan maksiat. Kita nggak jadi aja melakukan perbuatan maksiat itu udah pahala itu. Tapi jangan diniatin, niat nggak jadi jangan gitu. Kita meninggalkan perbuatan maksiat aja baru kepengen aja, itu udah dapat baru kepengen nih mau melakukan perbuatan maksiat, tapi nggak jadinya itu udah pahala kebaikan. Jadi wayahnya kita kalau orang Betawi, udah masanya kita ini jangan terjebak dalam kehidupan dunia, tapi teruslah kita mengejar kehidupan akhirat. Karena mengejar kehidupan akhirat itu memang nggak boleh berhenti sebenarnya, nggak boleh berhenti. Dari setiap fase kehidupan kita, detik ke detik, menit ke menit, ya itu isinya sebenarnya ibadah kalau kita niatin ibadah. Ibu berangkat dari rumah pagi menuju ke kantor, ke rumah sakit, ya. Apakah tugasnya sebagai dokter, apakah sebagai perawat, apakah sebagai tim administrasi, ya, ataupun pengamanan dan lain sebagainya. Pokoknya kita mengabdi aja dalam untuk urusan keluarga. Diawali ibu berjalan dari rumah dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim, anallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, sepanjang jalan itu langkah kita adalah ibadah. Nah, ingat bahwa saya bekerja di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Saya menjadi seorang istri adalah ibadah. Saya menjadi seorang suami adalah ibadah. Saya menjadi seorang perawat adalah ibadah, ya. Saya mengurus anak pun adalah ibadah, ya, kayak pumping ya di kantor itu juga ibadah. Apalagi kalau sambil pumping sambil wirid, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tuh air susunya cakep, jadi booster juga. Ya, jadi kan kalau booster itu kadang-kadang ada makanan juga, tapi kalau dipakai wirid juga, masya Allah, itu kan jadi booster. Jadi air susu yang dipumping itu dibacakan ayat-ayat Quran atau wirid-wirid zikir kepada Allah atau bacaan sholawat, maka hasilnya akan juga lebih baik, memberikan pengaruh yang baik kepada bayi yang meminumnya. Maka ya ketika pumping pun, ketika kita berjalan pun, ketika kita istirahat pun, jangan lupa bahwa dalam setiap gerakan kita ada Allah yang bersama kita. Nah, itu sebetulnya ya begitulah, gampang-gampang susah. Cuman kadang-kadang kita suka lupa. Maka jadilah ada ulama yang mengatakan itu kan, ya kalau misalnya sering-sering bawa HP, ya sering-sering juga bawa tasbih. Tasbihnya di mana ya? Di hati. Ingatnya sama Allah, ingatnya sama Allah. Ya kalau bawa HP kan kelihatan mah nggak masalah karena sudah umum. Tapi kalau kayak bawa tasbih yang panjang isi 100, bawa begini ya kemana-mana mah jadi omongan, nggak bagus ya. Iya, karena suasana kita bukan suasana itu. Ada yang di jari pun kadang-kadang ada aja yang nyeleneh orang kan, gitu kan. Jadi membuat kita jadi malah bingung mau beribadah pun sebetulnya. Ya akhirnya kita siasati dengan apa? Dengan ini aja, tangan jari kita ini jadi tasbih ya. Satu jari ini ada 3 atau ada 4 apa namanya 4 ya, 4 sebutan ya, 4 ruas, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3. Nah, tergantung mana yang mau. Kalau 4 kan jadinya 40, ini 10 jari ya. Kalau 3 ruas jadinya 30 ya, karena 15 ya kan, 3 kali 5. Tapi kita juga kadang suka risik gitu. Dalam hati aja lah, nggak usah dihitung, nggak masalah ya. Sebanyak-banyaknya hati kita bisa menyebut, didukung dengan lisan kita, masya Allah. Kan kalau pakai masker begini kita nggak kelihatan kalau lagi kan nggak kelihatan. Ini membantu juga.
karena ngejagain kita supaya kagak gibah ya sebetulnya. Udah lu tutup aja mulut lu bari diri, bari mirit gitu maksudnya gitu. Iya. Jadi masker ini sebetulnya sinyal ya. Sinyal yang Allah berikan di musim pandemi supaya kita nggak banyak ngomong gitu. Tapi kalau saya lagi ngajar nggak banyak ngomong, repot juga ya. Maksudnya di luar ngajar gitu. Nah, jadi di luar aktivitas mengajar yang baik-baik, maka masker ini peringatan buat kita untuk mengurangi aktivitas mulut kita yang tidak bermanfaat, gitu, aktivitas lidah kita. Baik ibu-ibu sekalian, jadi mungkin bisa disampaikan bahwa wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza amsayta fala tantazil sabah, idza asbahta fala tantazil masa. Artinya jangan menunda. Menunda melakukan perbuatan baik tuh nggak usah ditunda, segerakan aja. Mumpung kita sudah punya niat, nah kita tunaikan maka akan berlimpah pahala. Nah, kadang-kadang gini ya, ada insting nggak tahu apa itu di dalam hati. Kalau ada teman, sahabat, keluarga yang mau meninggal tuh rasanya mau nengokin aja males. Itu saya beberapa kali tuh begitu. Waktu ada saudara saya udah sakit, kita udah pernah nengokin, tapi udah lama nggak nengokin lagi, katanya tambah parah. Hawanya itu, nanti aja lah nengokinnya, karena kan mau ada acara lain gitu. Padahal bisa, cuman alasannya itu memperkuat untuk tidak hadir dan tidak jenguk. Nggak tahu kabar besok meninggal, nyesel bawaan tuh. Padahal udah pengen nengokin, tapi antar aja deh besok-besok gitu. Karena udah pewek misalnya di mana, di rumah atau di mana, besok aja deh sekalian jalan. Dan besok aja sekalian jalan, malamnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyeselnya minta ampun ya Allah, kenapa nggak ketemu kemarin. Itu ada hawa seolah-olah kita dibawa ke arah untuk malas ya, malas melakukan kebaikan. Padahal kan membesuk orang sakit itu satu kebaikan, satu ibadah. Ada aja begitu. Kadang-kadang kita ingin menegur saudara karena melakukan maksiat. Padahal kan baik. Tapi hawa kita gini, ntar kalau kita tegur tersinggung ya. Maksudnya dia jangan sampai punya selingkuhan dengan orang lain karena ada kabar begini, harus kita ingetin misalnya gitu. Tapi kita ntar dia marah, nggak taunya kejadian, dia ketahuan digerebek orang, kita nyesel nggak? Nyesel, karena dia saudara kita. Nah kalau mau melakukan kebaikan udah buruan, tapi dengan cara yang tepat. Mau sedekah ya, sedekah nggak jadi padahal nggak ada sebab, para aja dah sorean misalnya gitu ya. Nah, tapi kita lupa sampai sekian tahun kagak ingat-ingat tuh sedekah. Tapi tetap itu dikatakan sebagai sebuah kebaikan, cuman lipat gandaan pahalanya kita nggak dapat gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan. Atau misalnya mau insaf, nah ini yang bahaya nih, yang mau tobat. Saking dia sudah menikmati perbuatan maksiatnya, dia lupa umur, dia lupa bahwa besok akan mati gitu. Kan kita disuruh mengingat kematian sering-sering. Terus aja dia main judi, terus aja dia mabok-mabok, terus aja dia kerjanya ngejelekin orang. Ya Allah pengen tobat, besok aja dah, nggak jadi. Ini teman gue udah nyamper lagi mau mabok. Pas lagi mabok, dia mau beli minuman, nyebrang, tabrak motor. Wah kagak jadi tobat. Akhirnya malaikat apa tuh yang nyamperin ya, Masya Allah, naudzubillah min. Mau ngaji tuh beban berat banget itu mau jalan ya. Hati mah kuat, ntar kajian mau datang ya, mau datang pokoknya mau datang. Udah sore ya, ntar gimana pulangnya ke sore ya, ntar gimana. Tapi giran diajak mau ditraktor bakso sama Kak Vera, ayo jangan. Ngaji mentar aja, Kak Vera jarang-jarang traktir nih misalnya gitu kan. Ya Allah, lupa dia ya. Nah, akhirnya kesana kelalaian. Jadi udah enteng tuh ninggalin perbuatan baiknya, enteng karena kebiasaan dibiasakan. Menunda salat gitu juga. Awalnya bisa jadi dia rajin tuh salat karena semangat abis kajian ya. Udah nggak kajian 2 bulan, dia lupa sama semangatnya, kendor tuh, dibisikin setannya banyak ya. Karena kan emang batin ya kita itu harus dicas, keimanan kita juga harus terus dijaga.
ada hadis yang mengatakan fajaddidu imanakum, karena kalau iman tuh lagi turun maka diperbaiki, diperbarui bi kalimatin la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya dengan kalimat la ilaha illallah tapi dengan ikhtiar juga kita menumbuhkan semangat itu. Karena membangun semangat itu dari mana? Dari diri kita sendiri kan. Orang lain mah cuma menstimulus, cuma merangsang aja, cuma membantu aja. Tapi justru yang harus bangkit adalah kitanya. Ya kayak semacam terapi-terapi begitu kan di secara medis kan. Kita hanya bilang, ayo Bu semangat nih, caranya begini. Lah kalau kita udah bilang apa bibir doble itu, udah bilang caranya begini Bu, pelan-pelan, itu ibu nggak mau juga, bisa jalan nggak bisa. Ya harus dari dalamnya, dari dalam diri sendiri. Ada keinginan yang kuat ya. Udah biasa rajin ya, misalnya sholatnya tepat waktu. Tapi karena udah nggak dicas keimanannya, udah nggak dicas pengetahuan agamanya, jadi lupa semangat. Pada akhirnya dia lalai sehari. Ntar sholatnya isya mah masih panjang. Nonton Suara Hati Istri. Ini saya apal banget judul sinetron. dia tidur, lama-lama tidur. Lewat sholat isya, ya bangun ntar siapa tahu ntar bangun jam 2, enggak taunya kelewatan. Tinggalan sholat isya, ya. Karena dimulai untuk melalaikan daripada amalia-amalia kebaikan yang sebetulnya sudah rutin dilakukan. Jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba. Kalau kita udah rajin, jangan coba-coba nunda. Kalau kita udah rajin, jangan coba-coba entar-entar. Maka yang entar-entar yang kata kita peluangnya dari 2% itu bisa jadi 50%. Bisa jadi kebiasaan malah nantinya. Kayak semangat kita mau ngaji Quran, pokoknya setiap hari saya harus bisa ngaji Quran itu paling enggak 1 juz. Kalau enggak 1 juz, saya pingin 1 surat. Kalau enggak 1 surat, maka saya pingin berapa surat? Bikin berapa lembar? Ya. Kalau enggak 1 lembar. Kalau enggak 1 lembar, 1 baris deh, atau 1 ayat ya. Kalau enggak 1 ayat juga, pegangin aja tuh Al-Quran. Pegangin, dilihatin ya Allah, ini kenapa sih saya malas banget baca Quran? Kasih semangat saya ya Allah untuk bisa baca Quran, paling nggak selembar aja. Nah, karena mungkin kita lupa minta sama Allah supaya kita dibimbing, hati kita ini diarahkan oleh Allah untuk senang dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi memang harus ada doa di dalamnya. Kalau nggak ada doa ya mungkin tidak tersentuh hati kita untuk terbuka membaca Al-Quran. Masa Al-Quran yang dikatakan jalan hidup kita, kan bahkan sampai ngomong bahasa Inggris tuh, Al-Quran is the way of my life. Wah, keren banget tuh tagline-nya ya. The way of my life, keren banget, my life, keren banget. Tapi kagak dibuka-buka, ya tersesat lah, ya kan? Ibarat kita mau jalan ke Amerika, mau jalan-jalan keliling, kita nggak punya guide, kita nggak punya map, kira-kira mau kemana? Sementara kita bukan orang situ dan kita bukan warga situ. Jangankan ke Amerika, ke Tasikmalaya aja, itu kan jalannya Pabaliut. Kalau yang ke dalam pedalaman, nah, traveler aja perlu map. Kita yang mau ke surga, kita nggak tahu jalannya, kagak dibaca-baca itu the way of life-nya ya. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang kita juga suka ngetawain diri sendiri. Ya Allah, baru sadar ya ini Al-Quran, padahal nanti juga Al-Quran akan memanggil kita, memberikan syafaat di yaumil akhir kepada siapa? Kepada sahabatnya Al-Quran. Siapa itu sahabatnya Quran? Orang yang gemar membaca Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dan orang yang memang mengamalkan Al-Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quran, juga belajar Al-Quran. Nah, makanya sekalipun kita belum fasih ya di dalam membaca Al-Quran, maka kewajiban kita untuk mempelajari bacaan kita itu dengan guru-guru yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau kalau kita nggak bisa baca Quran ya buru-buru dah, masih ada umur gitu. Jangan sampai nanti ketika ditanya apa imammu, siapa imammu, kita nggak bisa jawab karena kita nggak pernah megang Al-Quran sedikit pun atau sedetik pun ya.
Baik, ibu-ibu sekalian, itu. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan. Pengertian daripada idza amsayta falatan tazilis sabah wa idza asbahta falatan tazilul masa. Wa khudh min sihatika, maka manfaatkanlah atau raihlah kesehatanmu sebelum masa sakit. Ya, orang kalau udah sakit mau gimana ibadah? Di kasur aja kan. Apalagi kalau adanya di ICU. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan justru malah dibacain Yasin namanya hidup. Ya, supaya sembuh, supaya sehat. Makanya permintaan kita kepada Allah, ya Allah berikanlah, Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Ya Allah berikanlah kami kesehatan dan juga kesehatan lahir batin, supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Orang kalau sakit, uzur, susah, baru menyesal nanti. Udah nggak pernah baca Quran, tiba-tiba stroke perutnya. Melihat orang baca Quran nangis aja dia. Penyesalan. Coba dulu gue lagi bisa ngomong, mau baca Quran. Maka ada seorang, dulu saya sering aktif di acara TV itu, di TVRI, judulnya Cinta Quran. Itu acaranya lomba baca Al-Quran lewat telepon. Salah satu pesertanya ada yang stroke. Produser orang Kalimantan, saya ingat namanya, cuma saya lupa. Setiap minggu, saya kan tampilnya setiap minggu tuh, hari Sabtu pagi subuh. Setiap minggu dia pasti tuh masuk teleponnya. Herannya tuh dia kok bisa masuk mulu tuh telepon. Gitu kalau ngomong. Ini suaranya aja kan kedengeran. Dia bilang ini bagaimana yang mau dinilainya gitu kan ya. Yang nilai kan ada tuh kori-kori internasional senior. Kita cuma hostnya aja mengantarkan. Dengan siapa Pak misalnya gitu. Ngomong namanya aja nggak jelas. Setahun 2 tahun dia ngikut. Awalnya produser ini ngomong gini, ya blacklist aja gitu maksudnya, nggak bakal dinilai kayak gini. Cuma akhirnya kita negosiasi, udah biarin. Ini memberikan semangat kepada yang lainnya. Jadi bukan ini sekedar acara itu untuk lomba siapa yang menang, tapi kasih kesempatan mereka, karena mungkin mereka merasa termotivasi untuk bisa tampil di situ kan, di TV, karena nggak semua orang bisa masuk tuh. Susah banget itu telepon ya. Susah banget itu. Saya juga heran, ada orang yang standby mulu itu. Setiap minggu tuh ada sekitar 2-3 orang. Kalau yang sering bertanya itu namanya Pak Sanusi Pane itu. Tiap minggu. Halo Mbak Lili, tuh gitu aja tuh. Wah ini Pak Sanusi Pane nih. Gimana nih Pak Mulang? Tuh kan dia udah kenal gitu deh. Karena suaranya itu dari Papua gitu. Nah, Bapak ini dari Kalimantan ini rajin. Saya bilang terus udah jangan ditutup biarin. Terus dia ngomong, 1 ayat dia baca lama banget. Dan itu nggak jelas. Ini saya contohin aja ya. Emang itu begitu suaranya. Kita diemin aja dengerin. Dan dia ngikut nggak setahun 2 tahun. Sepanjang acara itu berjalan, bertahun-tahun dia ngikut sampai lidahnya lentur. Sampai dia nyetak. Ya Allah, kita sampai sedih. Nggak sadar tuh bertahun-tahun kita dengerin dia. Akhirnya dia bener juga bacaannya. Dan para juri nasional juga sampai hafal. Ini yang itu kan Bali yang stroke. Iya itu Pak. Cuma saya nggak tahu apakah emang dia stroke apa enggak. Tapi dari awal dia nggak bisa, nggak nyetak gitu, huruf alifnya apanya nggak nyetak. Tapi lama-lama dia lancar. Akhirnya saya sedikit punya kesimpulan. Maka ketika anak kecil kita, anak bayi kita ajarin huruf-huruf Al-Quran, maka fasih itu dia mulutnya. Yang tadinya ngomong R, neneknya, kakeknya kadang, yuk makan teyoy. Itu ada itu yang begitu. Telur kek, ya anak kecil biarin teyoy. Tapi kalau kita ajarin alif, ba atau a, ba, nah maka jelas dia cara bicaranya. Nggak pakai cadel. Coba aja kalau punya anak bayi, a, ba atau baca Qul huwallahu ahad, misalnya gitu kan yang pendek-pendek. Maka itu lidahnya dia akan bersih menyebutkan huruf-huruf bahasa alfabet ya. Itu akan bagus. Itu buktinya Bapak itu yang sudah sepuh bisa. Apalagi anak kecil kan, yang memang dia seperti rotan, masih bisa dibentuk gitu ya. Kalau udah tua kan kayak kayu, mau dipotekin ya patah ya, mau dibentuk malah patah ya. Nah, hadis ini juga memberikan gambaran
kita harus mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ambillah kesempatan itu sebaik-baiknya sepanjang kita hidup di dunia, tentunya sebagai bekal kita menuju kepada akhirat. Cerita tentang bagaimana Rasulullah memegang bahu daripada Ibnu Umar ini adalah memberikan gambaran bahwa seorang murid harus patuh dengan nasihat gurunya. Nah, Rasulullah sering memberikan nasihat kepada siapa yang Rasulullah kehendaki dengan caranya Rasulullah, dan Rasulullah seperti ada semacam satu pengetahuan bahwa yang bersangkutan ini sedang butuh semangat ini, sedang butuh nasihat ini. Misalnya ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat, atau Rasulullah bilang la taghdab, ternyata yang diberikan nasihat orangnya pemarah. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Nah, ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar sambil memegang bahunya, menyampaikan bahwa jadikanlah dunia seperti itu. Engkau hidup dunia ini seperti orang asing dan seperti pengembara. Artinya bahwa teruslah untuk mengejar kehidupan akhirat. Jangan menunda-nunda amal, jangan banyak berangan-angan. Sibukkan dunia dengan selalu mengingat kepada Allah di sela-sela aktivitas kehidupan kita. Kemudian proporsionallah kita dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Baik Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan sebagai intik daripada hadis arba'in yang ke-40 ya. Hadis arba'in yang ke-40 tentang kisah Sayyidina Umar, Ibnu Umar yang Rasulullah dekati dengan cara memegang bahunya sambil memberikan nasihat tentang sikap kita terhadap kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Seumpama kita pernah, bukan berangan-angan sih, suka muhasabah atau berpikiran tentang akhirat, itu bagus ya. Saya yakin pasti ibu-ibu juga pernah kadang-kadang pada satu waktu gitu ya, sambil sendiri suka memikirkan, ya Allah, gimana kalau umur saya diambil gitu kan. Pinginnya kita adanya di surga, tapi kok seringnya kita ngebayangin kejamnya neraka gitu. Nah, itu jangan lantas kita punya pikiran takut yang nggak jelas, tapi justru takut untuk tidak bisa meraih surga gitu. Saya kalau mohon maaf, kita mungkin kalau mau tidur suka, gimana ya, serem banget tuh akhirat ya. Kita nggak ngebayangin tuh. Kalau kita baca tentang kehidupan akhirat, bagaimana seorang istri seorang perempuan yang sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang tidak bermanfaat kepada siapapun sampai menyakiti hati orang lain, itu kemudian dia lidahnya ditarik, kemudian dipotong, ditarik lagi, dipotong lagi, itu sebetulnya merasa kita kayaknya ini masa iya sampai kayak begitu. Nah, tapi itu memang adalah kehidupan akhirat, ya. Ya Allah, bagaimana kalau kita yang begitu? Bagaimana kita yang kadang-kadang berbicara kasar kepada pasangan kita, ya, suami kita? Kalau dia sampai nggak redo, ya Allah, jangan sampai lidah kita ini disiksa sedemikian ya. Makanya setiap hari bolehlah kita minta ridhonya suami. Apalagi pas mau tidur, ridhoin ya. Tadi barangkali ada ucapan-ucapan yang kita nggak kontrol gitu ya, sampai menyakiti hati suami ya. Karena ada suami yang memang nggak banyak omongnya. Memang rata-rata suami nggak banyak omong ya, yang banyak omong itu perempuan rata-rata ya. Makanya nggak harus menunggu suami minta maaf. Orang gara-gara dia nih bikin kita marah-marah, nah gitu. Yang dianya nggak sesuai dengan keinginan kita ya, menjelang tidur ya bolehlah kita minta maaf, karena biasanya kita paling gampang itu paling sering menyakiti ataupun menyinggung perasaan daripada orang-orang yang terdekat dengan kita ya. Suami lah terlebih dahulu, kemudian anak-anak, baru kemudian saudara-saudara kita di sekitar. Maka ada kebiasaan itu kalau kita berjumpa ya dengan siapapun, atau teman-teman kita kayak begini, mau kisah misalnya
mau pulang kita ketemu, maafin ya. Jadi itu sama-sama maklum aja bahwa memang kita nggak luput daripada salah dan hilaf. Kadang kita nggak ngomong pun mungkin suka ada yang tersinggung. Ya, mungkin kita lagi malas ngomong ya. Nah, itu ada teman kita itu apa sih? Bu Haji kok Bu Dokter diem aja dari tadi, saya kagak ditanya-tanya. Nah, padahal Bu Dokter mah nggak masalah karena memang nggak ada urusan apa-apa, cuman karena emang dia lagi pengen diem aja kali. Ya, tapi ada orang yang tersinggung. Nah ini suka ada kesalahpahaman. Jadi nggak masalah kalau kebiasaan kita sehari-hari ketemu orang yang sering kita ketemu, kemudian pulangnya kita bubarnya itu kita saling maafin. Jadi dengan saling maafin ya. Nah, ini hanya kebiasaan yang mungkin akan mengurangi daripada dosa-dosa kita gitu aja. Baik, demikian, tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Udah asar ya, udah jam 4 kurang. Kenapa? Udah azan tadi. Udah azan. Udah 4 jam 4. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita dapatkan menjadi satu pelajaran buat kita, peringatan buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena tujuan kita hidup ya tidak lain adalah ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, hasil yang baik untuk urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Mohon ampun kepada Allah, semoga dosa-dosa kita di hari ini baik yang disengaja maupun tidak sengaja Allah berikan ampunan ya. Ya, kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في موتنا وبعد موتنا. اللهم بارك لنا في موتنا وبعد موتنا. اللهم بارك لنا في موتنا وبعد موتنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سوءك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتم تقديرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب